Hai semuanya, nama aku Devi dan hari ini aku mau sharing tentang 5 tips memulai budgeting. Yang pertama adalah know your why atau kenapa kamu mau budgeting. Jadi kita harus punya alasan atau tujuan dari budgeting kita. Kenapa kita harus punya tujuan? Karena kalau nggak punya tujuan, yaitu kayak nggak punya tujuan. Karena nggak jelas, jadi akhirnya apa? Uang itu akan terpakai dengan tidak bijaksana. Contohnya aku ya, kalau aku why-nya adalah aku dan suamiku itu tinggal di Filipina dan kami nggak ada keluarga yang tinggal di sini. Jadi cuman kita berdua. Dalam arti apa? Kalau ada apa-apa, kita susah untuk meminta bantuan. Dan karena kita di luar negeri, artinya tidak ada BPJS. Karena even kita ada asuransi dari kantor, tapi itu nggak nanggung semua. Misalnya adalah kalau hamil. Selama hamil, asuransiku enggak menanggung semua biayanya. Yaitu, itu adalah why aku. Jadi kayak kita mau supaya kita udah prepare lah, seenggaknya kita punya dana kalau terjadi apa-apa atau kita butuh sesuatu. Yang kedua adalah what type of person are you? Jadi kalian itu tipe orang yang kayak apa? Kalian harus kenalin diri kalian sendiri dulu. Di sini maksudnya bukan tipe-tipe sifat kalian ya, tapi cuma 2 aja. Kalian itu tipe digital atau yang manual. Karena untuk budgeting itu sebenarnya ada 2 cara. Kalian digital, ya kayak gunain aplikasi-aplikasi yang sekarang udah banyak banget aplikasi yang membantu kita budgeting. Atau yang kedua adalah kalian orang yang manual atau tradisional. Contohnya aku. Jadi contoh yang manual atau tradisional itu adalah kita nulis. Jadi aku itu harus nulis. Jadi aku ada kertas dan aku ada pulpen. Aku tulis dan aku coret-coret. Nah, jadi aku budgeting dengan cara mencatat. Semuanya aku dengan mencatat. Jadi nulis ini bisa macam-macam ya. Misalnya kalau punya tablet dan tabletnya itu bisa ditulis-tulis dan kalian cocok dengan itu nggak masalah. Jadi sebenarnya caranya apa aja deh. Yang penting kalian tahu cara mana yang cocok sama kalian. Mau kalian tulis-tulis di kertas, tulis-tulisnya di tablet, atau kalian kayak bisa yang digital kayak gitu, yang tinggal langsung masukin angka doang dan let the robot do the rest. Ya gak masalah, yang penting kalian tahu kalian cocoknya yang mana untuk budgeting kalian. Yang ketiga adalah start now. Mulai sekarang. Jadi maksudnya tuh gak usah nunggu nunggu THR, nanti bulan depan aku naik gajinya, nanti tunggu cicilan lunas, aduh nanti tunggu deh kalau udah nikah. Nggak usah, karena semua itu harus dimulai sekarang. Jadi kenapa harus mulai sekarang? Karena butuh waktu untuk belajar. Jadi kita nggak bisa berharap kayak oke, kita mulai budgeting hari ini, bulan depan aku sudah mahir. Nggak bisa kayak gitu. Jujur sampai sekarang aku pun masih terus belajar dan mengimprove dan kayak masih terus mengutak-atik cara budgeting aku. Kayak budgeting aku tuh tiap bulan nggak pernah sama, itu selalu beda dan I enjoy it. Kalau kalian mau tahu cara budgeting yang gampang untuk pemula, kalian bisa cek di video ini. Itu aku kasih tips untuk pemula yang gampang supaya orang yang belum pernah budgeting pun sebelumnya bisa. Oke, yang keempat adalah trial and error. Nah, itulah harus mulai sekarang karena kita harus melewati masa trial and error atau masa uji coba. Sampai sekarang itu aku juga dalam perjalanan budgeting aku, dan itu ada tahap coba-coba terus. Aku itu udah mencoba budgeting udah sekitar hampir 2 tahun. Tapi awal-awalnya itu aku bahkan masih gagal segatot-gatotnya. Karena apa? Karena aku belum nemuin cara budgeting yang cocok. Nah, dengan cara budgeting aku yang sekarang, aku merasa ini adalah cara yang paling cocok dengan aku. Jadi sebenarnya cara budgeting itu kan banyak banget. Ya contohnya kayak tadi aja, bisa aja ada digital dan ada yang manual. Kalian mau yang mana? Itu kan harus dicoba dulu ya. Aku udah mencoba berbagai macam metode, cara untuk budgeting yang membawa kegagalan dan membawa aku kayak udahlah, aku nggak bisa budgeting. Aku kan pakai buku aja suka aku. Enggak. Ternyata bukan nggak bisa budgeting, tapi cuman karena kita belum nemu cara yang cocok sama diri kita. Nah, setelah aku menemukan cara yang cocok budgeting untuk
baru aku mengimprovisasi diri aku sendiri dan bagaimana cara aku menggunakan uang. Jadi kita nggak bisa langsung berharap bahwa kita langsung bisa oke dalam budgeting. Kita harus coba-coba dulu, makanya kita harus melewati fase trial and error. Itu pun pasti akan banyak banget keeroran yang terjadi dalam budgeting kita. Kita lupa nyatet pemasukan, kita lupa nyatet pengeluaran, tentunya ending balance yang kita catat sama yang di kenyataannya nggak sama. Banyak kejadian yang akan membuat kita tapi itu nggak apa-apa, itu adalah proses trial and error kita. Nah, ini lanjut ke tips yang kelima, keep going, terus lakuin aja, jangan mundur, jangan putus asa. Kalau aku sendiri yang buat aku mundur atau kayak udah nggak mau budgeting adalah ending balance yang aku catat sama di kenyataannya itu beda. Yang kedua adalah apa yang aku budgetin itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ngerti gak sih? Kayak misalnya aku budgeting untuk dana playing aku itu misalnya 2 juta, tapi totalnya kenyataannya aku habisin sampai 3 juta. Nah itu kayak, sudahlah, itu nggak usah dipeduliin. Kalian terus lakuin aja. Yang penting kalian konsisten. Oke, jadi gitu aja tips dari aku untuk memulai budgeting. Sekali lagi, aku itu bukan financial expert atau ahli di bidang keuangan, tapi aku cuman sharing dari pengalaman pribadi aku dalam mengelola keuangan. Oke, jadi itu aja 5 tips dari aku untuk memulai budgeting. Yuk kita sama-sama belajar dan sama-sama memulai budgeting untuk bisa menggunakan uang dengan lebih bijak, karena uang itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau misalnya kalian punya pengalaman waktu kalian memulai budgeting, atau misalnya kalian menemukan kesulitan-kesulitan dalam pengalaman budgeting kalian bisa tinggalin di komen bawah supaya kita bisa sama-sama belajar dan sharing pengalaman. Oke, itu aja dari aku, sampai ketemu lagi.